Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Hari Jumat kemarin, bangsa Yahudi, bangsa Israel mengadakan Passover. Dan selama 1 minggu mereka makan yang namanya roti tidak beragi dan makan yang pahit-pahit. Dan di 1 minggu ke depan, hari Jumat ini, itu adalah Good Friday, di mana Tuhan Yesus menggenapi semua apa yang ada, yang dikatakan di perjanjian lama. Kalau dulu bagaimana bangsa Israel keluar daripada perbudakan bangsa Mesir. Hari ini kita tahu bahwa setiap kita ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang nanti kita akan celebrate, yang akan kita rayakan hari Jumat, itu tandanya bahwa ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu penebusan dosa, pembebasan buat setiap kita. Kita dari kerajaan gelap menuju dipindahkan ke kerajaan terang. Dari kita berdosa kita ditebus sehingga kita dikuduskan, disucikan, dan kita beroleh keselamatan. Semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kemudian kita percaya bahwa hari Minggu depan Yesus bangkit. Yesus bangkit. Dia bukan Allah yang mati, tapi Dialah yang bangkit, yang membuktikan bahwa saudara dan saya hari ini bisa mengalami kebangkitan yang sama. Kita nggak pernah sama lagi, hidup kita nggak pernah sama lagi, karena kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Katakan bersama-sama, kamu ciptaan yang baru. You are a new creation. You are a new creation. Katakan tepok, ingatkan kita ciptaan yang baru. Apa yang lama di dalam hidupmu itu sudah berlalu. Jadi sesungguhnya barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Siapa hari ini yang tahu bahwa Bapak Ibu adalah ciptaan yang baru, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Amin, 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 amin. Ada kisah yang menarik Bapak Ibu. Ketika kemarin kita sudah belajar, kita sudah diajar oleh firman Tuhan. Kita diajar bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel daripada penjajahan, perbudakan Mesir oleh 10 tulah. Ya. Dan di situ ada satu tokoh yang menjadi berhala modern, yaitu adalah siapa? Firaun. Siapa Bapak Ibu? Ternyata di perjanjian lama ada yang namanya Firaun. Dia berhala modern. Tapi setelah saya baca di Kisah Para Rasul 12, Tuhan kasih itu kuat, padahal saya sudah lewat. Tapi Tuhan ingatkan terus. Itu menarik sekali Kisah Para Rasul 12. Jadi Kisah Para Rasul di 12 itu, di mana kata Kristen itu pertama kali muncul. Itu di Antioquia. Kenapa kata Kristen itu muncul? Karena di sana bukan daripada murid-murid Yesus yang mengatakan aku Kristen, aku Kristen, aku Kristen. Tidak. Tapi orang yang di sana, orang yang gak percaya, orang Yahudi mengata-ngatai dengan kata Kristen. Sebenarnya itu si pengikut Kristus tuh. Itu pengikut Kristus. Karena kenapa? Karena pada saat itu kekristenan dalam tanda kutip sedang booming, sedang meledak. Murid-murid yang pengecut, Petrus yang penyangkal, tiba-tiba gila-gila speak Jesus to everyone. Dia gak mau peduli. Dia akan berbicara terus tentang Yesus, Yesus, dan Yesus. Dan pada saat itu adalah penjajahan bangsa Israel dijajah oleh Romawi. Yang menariknya adalah, saya bukan berbicara tentang Kristen, bukan soal kekristenan, bukan soal seperti itu. Tapi yang menariknya, itu ada satu kisah. Di mana diceritakan di Kisah Para Rasul 12 itu, seorang tokoh. Dia bernama Herodes. Waktu kekristenan sedang luar biasa. Waktu murid-murid sedang gila-gila dengan api membara, memberitakan Kristus.
Tapi di situ muncul yang namanya Herodes. Bapak Ibu tahu nggak siapa Herodes ini? Siapa namanya? Herodes apa Bapak Ibu? Siapa yang tahu di sini? Kan Herodes banyak, dia Herodes apa ini? Ada yang tahu nggak? Nanti yang ditahu dikasih coklat. Tapi nggak boleh nyontek, nggak boleh buka dulu. Hayo Herodes apa? Salah, itu kakeknya. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Kiting, salah. Bukan, tadi siapa yang jawab lagi? Tadi Agripa. Kita beri tepuk buat Ibu Marla. Berarti nanti Ibu Marla dapat coklat. biar semangatin aja. Jadi nanti dapat coklat ya. Coklatnya depannya S, belakangnya ratu. Nah, ratu perak. Oke, dia adalah Herodes Agripa. Mau tahu tentang Herodes Agripa? Udah pernah baca nggak tahu kisahnya? Herodes Agripa itu orang-orang yang luar biasa menurut saya ya. Dalam tanda kutip, kalau orang aja bisa seperti itu. Dengan kejahatannya, dengan kelicikannya, kita punya Tuhan yang kuat loh. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Tapi kok kita nggak bisa ngalahin? Dia ini hidupnya rusak banget. Dia pergi ke Romawi, belajar di Romawi, ngabisin duit, punya utang, cuman buat nyenengin orang supaya dia dapat kedudukan. Semua dia hambur-hamburin buat berteman dengan orang-orang yang di masa situ yang istilahnya dalam anak-anak jet set, anak-anak konglomerat yang dia pikir dia bisa nanti diangkat. Yang bisa dia pikir dia dapat kedudukan. Tapi ternyata dia banyak hutang. Wah, ini kisahnya parah banget. Dia kelilit hutang, namanya rusak. Dia dicoret namanya dari kakeknya. Semua gak ada yang mau ngakui dia. Pokoknya parah banget. Sampai pada akhirnya dia mau bunuh diri. Ini menurut sejarawan ya. Dia mau bunuh diri, tapi istrinya itu tulis surat. Istrinya tulis surat kepada Herodias. Herodias tahu yang ngebunuh kepala. Jadi yang namanya Herodes tuh gak ada yang bagus Bapak Ibu. Gak ada yang bagus. Dia tulis surat. Jadi istrinya menolong berbelas kasihan. Dia suruhlah suaminya. Suaminya siapa di situ? Siapa? Bapak Ibu nggak pernah belajar sejarahnya nih ya. Dia suruh, tau nggak? Dia di situ kacau banget. Tapi dia orang dengerin dulu. Dia orang yang benar-benar menurut saya ya, orang yang ambisiusnya luar biasa. Dia benar-benar luar biasa. Dia deketin teman-teman yang berkuasa untuk dia masuk di dalam dunia politik, di dalam pemerintahan. Ya, sampai dia mau bunuh diri. Kemudian sampai istrinya ini kasih ke Herodias. Suami Herodias itu adalah Antipas. Herodes Antipas pada saat itu. Tapi di suatu perjamuan dengan singkat cerita si Antipas nyakitin hati dia. Ngata-ngatain dia. Walaupun dibantu tapi dikata-katain luar biasa. Dihina luar biasa. Karena itu dia di dalam hati punya ambisi yang luar biasa. Satu saat kelak aku akan jatuhin kamu. Aku akan habisin kamu. Aku akan habisin kamu. Singkat cerita dia kisahnya panjang. Ya, dari orang yang bangkrut, orang yang dihina, dibenci, ngejilat, orang yang gak dipandang, mau bunuh diri, mau manjat sosial, sampai pada dia bernubuat, dia meramal. Dia meramal katanya ada seseorang ya yang gak mungkin masuk bilangan. Karena dia ini gak akan masuk. Dia nubuatin, Eklius, nanti kamu akan yang jadi gantiin loh, kaisar. Itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Tapi ternyata itu terjadi.
Jadi waktu ini kaisar sakit, dia benci padahal nih sama keponakannya ini nggak mungkin, dia benci ini kaisarnya yang udah tua. Tapi waktu dia sakit dia bilang cepat panggil yang mau jadi raja, datang segera. Karena intinya dia mau kasih kekuasaan, mau dinobatin untuk jadi raja. Tapi yang datang justru si Kleus ini. Namanya kalau nggak salah, nanti saya salah. Ya, karena ini bahasanya susah sih. Bahasanya seperti itu. Kayus. Si Kayus. Dan si Kayus yang datang. Jadi langsung tahu. Kaisar ini bilang, berarti dia yang harus jadi pengganti. Dan ketika itu jadi, maka kemudian nasib berubah. Si Herodes Agripa ini langsung dikasih kekuasaan di situ. Untuk memerintah di negara jajahan Romawi. Dia punya kedudukan yang kuat. Akhirnya dia balas dendam Bapak Ibu. Dan dia balas dendam itu. Karena dia balas dendam, si Antipas digeser. Dia balas dendam. Dia jahat luar biasa. Pengalaman pahit di dalam hidup dia membuat dia menjadi orang yang kejam. Menjadi orang yang berambisius, menjadi orang gak ada punya kasih, gak ada punya pertemanan, ya bahkan air susu dibalas air tuba. Sebenarnya kan dia ditolong sama Antipas. Walaupun Antipas menghina dia, kalau dasarnya orang baik gak akan seperti ini. Tapi dia punya perencanaan yang luar biasa. Dia balas dendam. Mau tahu gak apa yang kita pelajari? Kemarin dibahas bahwa Firaun itu adalah ilah modern. Yang dihancurkan Tuhan, dikutuk 10, ditulah 10. Anaknya, anak orang Mesir, anak sulungnya mati semua termasuk anak Firaun. Dan Firaun takut banget. Kalau Firaun dulu anaknya yang mati, betul? Anak sulungnya mati membuat dia takut. Membuat dia kemudian melepaskan bangsa Israel. Benar? Membuat dia melepaskan bangsa Israel. Tapi berbeda dengan si Herodes ini. Herodes ini dia adalah ilah modern di zaman perjanjian baru. Semua keturunan Herodes adalah keturunan yang menentang daripada kegerakan Kristus. Menentang sekali dari Yesus, Herodes Agung, ya. Zaman Yesus waktu lahir sudah mau dibunuh-bunuhi. Artinya ini mereka adalah jagal. Mereka ini tukang pembunuh bintang. Ini juga sama banget ini sama si Herodes Agripa ini. Hari ini kita mau belajar. Kalau kemarin kita tahu bahwa itu ilahnya, spirit daripada Firaun merupakan ilah, ya, dewa modern, berhala modern. Sekarang ternyata Herodes ini juga menjadi berhala modern di zaman perjanjian baru dan di zaman kita sekarang. Kita mau belajar yuk. Pertama, kalau kita mau masuk sekarang Passover. Kita udah masuk Passover di hari ketiga dan kita di Jumat ini adalah Good Friday. Maka perlu setiap kita sebagai orang percaya melihat apa sih yang akan terjadi. Spirit apa sih? Jangan-jangan spirit ini ada di dalam hidup kita loh. Jangan-jangan spirit ini loh nempel di kita yang kita gak sadari. Jangan-jangan loh kita juga mempunyai spirit loh seperti spirit Herodes. Ya. Artinya apa sih Bapak Ibu? Yang pertama kita melihat daripada spirit Herodes dulu. Nanti buka ya, coba aku punya kitab, buka kisah para Rasul 12. Gak bisa. Ayatnya dari, oke, tunggu bentar. Oke. Ayatnya, dia dari ayat 1. Dari ayat 1 ya. Kisah 12 ayat 1. Di ayat 11-nya, di pasal 11 itu ayat 28 di Antioquia
murid-murid ini untuk pertama kalinya disebut Kristen yang tadi saya bilang ya. Jadi 12 ayat 1. Saya mau lanjut. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Oke, yuk kita baca supaya katanya kita baca dulu firman Tuhan. Karena harus ada dasarnya yaitu firman Tuhan. Oke, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Bayangin aja, judulnya serem banget, Yakobus mati. Kenapa Yakobus bisa mati? Ayo ayat 1. Hah? Yakobus, ya Allah, baca Alkitab atau kan udah dilihat itu. Oke. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Itu di Kisah Para Rasul 12 saya baca ya. Kira-kira ayo bersama-sama baca. Tunggu, stop. Siapa yang bawa Alkitab boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Bapak Ibu tetap mencintai firman ya. Bible itu buku. Tidak ada Bible itu, ini namanya nanti disebutnya bukan Alkitab. Jadi ini Al-iPad, Al-HP. Oke, Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Yuk kita baca bersama-sama ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh siapa? Saudara siapa? Dengan apa? Dengan apa? Terus kemudian lanjut. Ketika ia melihat bahwa hal ini menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi jatuhnya di mana lagi? Di Passover lagi. Jatuhnya di hari raya roti tidak beragi lagi. Ya, kejadiannya sama dengan siapa? Kejadiannya sama dengan si Firaun. Jadi spirit apa sih yang ada? Yang pertama saya mau bilang, dia adalah spirit ambisius. Kalau kita lihat kisahnya, ini orang-orang ambisius banget. Ambisi perlu, tapi bukan ambisius. Kalau buat saya bukan ambisi, tapi buat saya visi. Bapak Ibu tidak boleh punya spirit ambisi, apalagi ambisius. Yang Bapak Ibu harus miliki adalah spirit visi. Karena kalau visi itu datang daripada Tuhan dan penggenapannya karena kemurahan anugerah Tuhan, kita berjalan daripada kemuliaan sampai kemuliaan, kita berjalan daripada keajaiban sampai keajaiban, tapi itu because of His grace. Itu semua karena kasih anugerahnya, bukan kuat, bukan gagamu. Tapi kalau ambisius itu mau pakai cara, mau panjat sosial, mau pakai apapun juga menghalalkan segala cara. Saya berdoa di sini nggak ada yang punya spirit ambisi, kebas semuanya. Apalagi engkau yang ambisius, kau saling menjatuhkan satu dengan yang lain, engkau sikut-sikutan satu dengan yang lain. Orang yang seperti ini, yang menghalalkan segala cara spirit ambisius, dia orang yang gak berkarakter, betul? Orang yang berkarakter gak akan seperti ini. Jadi kalau kita bahas berkarakter, kalau kita masih mencium spirit daripada ambisius, hati-hati. Jangan-jangan kita memiliki spirit Herodes. Kenapa? Kalau orang yang ambisius dia menghalalkan segala cara, dia gak punya karakter. Orangnya licik. Bukan cerdik, tapi licik. Firman Tuhan mengatakan hendaklah kita cerdik seperti merpati. Hendaklah kita cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tidak dikatakan hendaklah kita licik seperti ular. Karena licik itu adalah setan iblis. Beda dengan visi. Kalau visi itu kita gak panjat sosial, kita gak perlu jatuhin orang. Kita punya karakter yang taat, yang setia, yang komitmen, yang mau bayar harga, yang ikuti apa yang Tuhan mau, visi daripada Tuhan. Sehingga impian kita itu digenapi oleh Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kita. Bapak Ibu ingat ambisi dan visi? Siapa dalam murid Yesus yang ambisi? Yudas. Siapa tapi yang punya visi? Petrus. Kita udah nonton ya. Saya sudah sekian lama tidak pernah nonton di bioskop Bapak Ibu.
Saya nonton di bioskop itu yang saya ingat waktu saya remaja. Nonton filmnya Rock and Roll sendirian. Nontonnya itu di Asam Reges ada bioskop. Saya sendiri nonton sendiri waktu remaja. Nah, sesudah saya pacaran, Joshua ini gak suka banget sama nonton. Gak suka ke bioskop. Jadi saya terlatih, terdidik dengan gak suka nonton. Ya, nontonnya dia bilang, enggak, nonton aja di rumah. Nonton aja di rumah. Gak mau, ngapain hamba Tuhan pergi bioskop. Dia selalu punya pikiran kayak gitu. Tapi kali ini dia mau karena filmnya adalah luar biasa, keren banget, menyeramkan, menyedihkan. Membuat kita berpikir sekian lama, siapakah diri kita sebenarnya? Apakah kita Yudas? Apakah kita Petrus? Itu di film The Last Supper. Kita beri tepuk tangan. Karena film itu menyadarkan kita siapa sih diri kita sebenarnya. Apakah kita Yudas? Apakah kita Petrus? Ternyata Yudas itu orang yang berambisi. Tapi di film itu Petrus orang yang punya visi. Kita boleh gagal. Kita boleh gak sempurna. Kita boleh gak bagus-bagus. Gak hebat. Tapi kalau kita punya hati, ngerti kita ini diangkat dari mana, kita tahu semua karena anugerah, kita pasti akan terus segagal apapun juga kita akan bangkit. Dan Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan bawa kita ke penggenapan visi. Bukan karena kita mampu. Kalau kita bisa hari ini bisa menggenapkan visi, dengar baik-baik Bapak Ibu, itu semua karena anugerah, karena anugerah, karena anugerah, karena anugerah. Kalau engkau diangkat itu semua karena anugerah. Bukan karena engkau hebat, bukan karena ambisimu, bukan karena seperti si Herodes ini, seperti Yudas ini. Dan saya berdoa, kalaupun kita pernah melakukan pelanggaran kesalahan, biarlah kita Petrus bukan Yudas. Biarlah kita menjadi seorang Petrus bukan Yudas. Jadi berhati-hati ya dengan spirit yang pertama ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, saya mau dengan cepat. Yang kedua yang saya lihat adalah dia spirit penjilat. Hati-hati. Iblis itu suka, katanya kalau di dalam cerita iblis itu suka ngejilat. Katanya, kan pada ngomong gitu, saya biru-biru dijilat iblis. Saya ungu-ungu nih dijilat iblis. Padahal mah baru makan obat pengencer Bapak Ibu. Dia jadi biru-biru. Aduh saya nih dijilat iblis nih biru-biru. Ya ampun. Padahal dia lupa dia makan obat pengencer. Ya, dia lupa makan obat pengencer. Katanya dibilang katanya dijilat iblis biru-biru. Ya, jadi iblis itu katanya penjilat. Memang benar sih. Ini Herodes ini penjilat banget. Bisa tahu di mana penjilatnya? Di ayat kedua. Sampai Yakobus aja dibunuh, saudara Yohanes. Karena apa? Dengan pedang. Kita tahu ya, ketika kita ingat pedang, kita ingat firman Tuhan. Tapi pedang itu di tangan siapa? Berhati-hati dengan pedang Bapak Ibu. Pedang bisa menjadi satu kejahatan. Ya, pedang itu yang membunuh Leviatan, tapi pedang itu juga membunuh nabi-nabi Tuhan. Kalau kita punya spiritnya siapa? Kalau spirit itu kau spirit Roh Kudus, pedangmu membunuh Leviatan. Tapi kalau engkau punya spirit daripada Herodes, yang kau bunuh justru orang-orang martir-martir, orang-orang yang berpotensi. Jadi kalau engkau punya spirit ini hati-hati nih. Udah penjilat, kau sukanya membunuh nih orang-orang berpotensi nih. Ya. Bayangin lu dia membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Kenapa? Waktu dia lihat, orang Yahudi seneng, bersuka cita. Itu nyenengin hati orang Yahudi. Dia lanjutin lu perbuatannya. Ini gila banget kalau menurut saya. Dia tahan si Petrus. Gantian ini mesti tahan pemimpinnya nih. Ini tambah seneng lagi nih orang Yahudi nih. Tambah tepuk tangan nih berjariak nih. Tambah nih, wow, maunya dikeprok-keprok, wow nih. Dia mau menyenangkan hati manusia, dia penjilat. Hari ini Bapak Ibu saya gak tahu berapa banyak yang Bapak Ibu mau jilat. Tapi gak akan ada berguna. Karena selama engkau menyenangkan hati manusia, selama engkau mengandalkan kekuatanmu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Gak perlu Bapak Ibu kita untuk menyenangkan manusia.
Tapi biarlah hari ini kita bukan jadi penjilat, tapi kita adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, spirit ini spirit pembunuhan. Karena ada pedang tadi yang saya bilang kan, spirit pembunuhan. Kalau orang percaya itu ngebunuhnya, pedangnya dipakai ngebunuhnya Leviathan. Kalau ini pedangnya dipakai untuk membunuh bintang-bintang Tuhan. Jadi spirit ini spirit pembunuhan bintang. Spirit pembunuhan orang-orang yang berpotensi. Jadi kalau hari ini banyak pedang-pedang di dalam hidupmu, banyak orang yang gak suka mau membunuh engkau, mau membunuh karaktermu, kau gak usah sedih. Apa yang dibunuh karakter, dibully, gak usah sedih. Dibilang begini, begitu, segala macam. Apain ikut Tuhan, kau jadi gak bener kau. Gak usah sedih Bapak Ibu, itu udah biasa kok. Itu memang harus terjadi buat setiap kita. Itu spirit yang memang kita harus hadapi. Ngapain loh jadi hamba Tuhan, hidup susah. Kebas. Kau langsung ingat, ini mas spirit si Herodes gak kena, gak mempan Bo. Sorry ya, udah gak mempan, gak kena. Dia spirit yang suka menganiaya. Dia spirit ini suka banget, udah pembunuhan, memenjarakan. Dia paling suka memenjarakan hidup kita, ngomongin terus masa lalu kita supaya kita hidup terus di dalam penjara. Kita gak bisa pass over. Sehingga kita hidup terus di dalam itu. Kalau ada spirit itu yang mulai buat engkau seperti itu, terus aja diingat-ingetin. Hari ini sama-sama kita katakan kebas Herodes. Kebas Herodes. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, dia spirit kesombongan. Ini yang paling luar biasa. Saya berdoa Bapak Ibu gak ada yang seperti itu. Orang yang paling disombong di dunia adalah orang yang paling kasihan. Karena ketika dia sombong, dia merasa diri dia lebih hebat daripada Tuhan. Ketika orang lagi berkata sombong, karena itu Tuhan sangat benci banget sama orang yang congkak, dia menjatuhkan. Karena kemuliaan itu hanya dia, Tuhan Yesus Kristus. Kau jangan curi apapun juga. Kalau kita bisa seperti Rara nyanyi bagus, bersyukur. Karena Tuhan kasih pita suara dan suara. Coba dibikin coklek aja sedikit, si Rara nyanyinya fales. Coba. Mending dicoklek sedikit fales. Kalau dicoklek besar gagu. Kebas, betul. Siapa yang bisa memastikan dirimu begitu hebat? Siapa yang bisa memastikan bahwa engkau hebat, kau luar biasa dan kau dahsyat? Siapa? Siapa bisa memastikan bahwa engkau adalah penari yang luar biasa, yang hebat, yang dahsyat? Siapa? Siapa yang bisa memastikan aku kaya, aku gak bisa jatuh-jatuh? Siapa? Siapa yang bisa memastikan aku pinter, aku hebat? Siapa? Tuhan congklek aja sedikit, selesai. Serius loh. Saya ngerti. Waktu Tuhan izinkan, ya, saya tiba-tiba GERD. Saya gak ngerti kalau GERD itu asamnya bisa ngerusakin pita suara. Saya bingung kenapa suara saya jadi gini ya. Saya gak tahu GERD itu bisa ngerusakin pita suara. Saya sedih banget. Ya Tuhan, ternyata cuma segini aja loh. Orang mau dibikin begitu cepet banget, gak bisa apa-apa. Waktu saya GERD lepas pita suara, wah minum obat apapun gak bisa sembuh-sembuh Bapak Ibu. Mau antibiotik mau apa gak bisa sembuh. Satu kali saya baru tahu, oh itu GERD bisa rusakin pita suara. Tapi saya ngomong kayak gini, Tuhan, kan Kau yang berikan saya pita suara. Kau yang memberikan hidup saya. Mau gak Tuhan jawab apa sama saya? Karena kamu udah gak senang nyanyi sih. Kamu gak senang memuji. Kamu lebih banyak itu baca Alkitab, berdoa, ya begitu ya, bahasa roh. Kamu memujinya dalam hati. Kamu nyanyinya dalam hati, selalu menikmati dalam hati. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya kepengen dong Tuhan. Saya bukan mau di mimbar, tapi saya mau punya suara Tuhan. Kepengen nyanyi lagi.
kepengen bisa bersenandung lagi. Nah yang waktu saya kepengen itu justru karena dengar lagu itu. Gimana teh lagunya? Bukan menarik, gimana gitu? Nah Deret gimana refnya Deret? Yang bukan menarik. Tuh jadi lupa tuh. Gimana sih? Iya. Oh iya, tuh aku aja gitu. Bukan, gimana ke depannya? Bukan menari bersama bintang, bersenandung dengan rembulan. Wah, saya beneran, saya malam itu saya nangis kayak gini. Waktu dengar lagu itu ada di telinga saya. Jadi bukan karena saya dengar. Itu bukan karena saya lagi dengerin HP ya. Bukan kayak lagi dengerin musik. Tapi tiba-tiba di dalam saya punya satu subuh ketika saya berdoa. Saya dengar terus di telinga saya tuh pujian. Terus hati saya mulai nyanyi. Bukan menari. Terus saya kepengen banget mengeluarkan suara Bapak Ibu. Saya kepengen banget mengeluarkan suara saya. Dan disitulah saya bilang, aduh Tuhan, ayo dong. Saya percaya kalau Tuhan itu Allah yang sanggup. Iya betul. Pelan-pelan Tuhan pulihkan. Biasanya tuh saya kalau nyanyi aduh susah banget Bapak Ibu. Karena kena GERD ini aduh ampun sakitnya bukan main. Tiap kali sakit tenggorokan tiap kali. Seminggu sembuh ya sebentar 1-2 kali nyanyi gitu lagi karena GERD-nya naik. Tapi Tuhan bisa. Untuk di setiap doa kita, di setiap subuh kita punya kerinduan. Jangan sampai ini disengklek sedikit sama Tuhan. Jangan sombong. Jangan nyaman. Jangan pikir engkau nyaman. Gak perlu lagi muji-muji Tuhan. Gak perlu lagi pujian ada di dalam mulutmu. Kan Tuhan aku udah kerja loh. Aku capek. Tiap hari itu orang yang telepon dan gak tahu berapa banyak. Setiap lengah aja sedikit gak pegang HP. Itu udah 1-2 yang nanya, yang WhatsApp, yang telepon, yang mesti begini, yang mesti begitu. Belum sampai ini ngerjain yang ini. Nanti yang ini Tuhan, ini Tuhan. Aku kan udah melayani loh. Udah gila loh. Doa juga gimana kurangnya. Hah? Mau apa lagi Tuhan? Jam 5, jam sorga. Jam 3 doa pribadi. Enggak tidur lanjut. Udah begitu Tuhan. Dilanjutin sampai doa bersyukur. Kadang-kadang kata Mami A sampai jam 8. Bohong dia gak pernah jam 8. Jam 8 kurang. Ya bukan jam 8 tetap jam 8 kurang. Mau kurang 5, kurang 2, kurang 3, kurang 10 menit, kurang 15. Enggak jam 8. Abis begitu saya bilang lagi jam 5 batalion doa Tuhan. Siang-siang saya kalau lagi pergi jalan-jalan naik mobil lewatin itu aja di puncak pas. Saya pasti tuh doa tuh buat kota ini. Betul. Tapi banyak minta, gak banyak memuji. Banyak yang ngomong terus, gak lahir pujian. Sampai satu saat saya minta benar-benar sama Tuhan, Tuhan ampuni Tuhan. Jangan sengklek, jangan kayak untung saya belum jadi Herodes kebas in Jesus name. Tuh saya suka lupa lagunya beneran deh. Coba yuk kita nyanyi yuk lagu ini yuk. Selalu hadirmu hidupku. Terus apa lagi? Meskipun harus melewati malam ini. Ayo refnya bersama-sama. Ku kan menari bersama bintang, bersenandung dengan rembulan. Depan penuh sediakan. Saya paling sukanya ku kan menari bersama bintang, bersenandung dengan rembulan.
suka itu aja. Saya akan ulang-ulang itu terus menerus. Ya, cuman itu di hati saya. Itu bisa timbul loh di hati saya. Ku kan menari bersama bintang, bersenandung dengan rembulan. Aduh, bisa berkali-kali. Artinya Tuhan bilang, ayo hari ini kita banyak bersenandung. Kita banyak menari. Kita menjadi orang-orang yang benar-benar merindukan Dia. Jangan seperti Herodes yang mau ambisius. Jangan mau seperti Herodes yang mau hanya pakai pedang memenjarakan orang jahat, sombong, mencuri kemuliaan Tuhan, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan akibatnya apa Herodes ini? Ketika dia udah benar-benar jahatnya sampai keempat, apa yang terjadi? Dia ditampar. Ditampar sama malaikat. Malaikat datang, cuman ngegeprok aja sekali, ngeri loh. Ih, cuman ngegeprok ini, buak, mati dia. Buak gitu, cuman gitu aja loh. Tampar malaikat, mati. Udah gitu yang paling ngeri, jasadnya dimasangkan sama cacing loh. Penghinaan banget loh. Kasian. Hari ini kita mau bahas spirit Herodes, bilang tidak ada Herodes di dalam hidup kita. Past is over, past is over, past is over. Tapi belum selesai. Saya mau beritahu Bapak Ibu, ngenak banget cuman bicara soal spiritnya. Ngenak. Ya, hari ini siapa yang Bapak Ibu harus lakukan untuk spirit ini dikalahkan? Bapak Ibu, dia kalah. Dia kalahnya mau tahu gimana? Dia kalah. Baca yang benar. Dia kalahnya waktu orang-orang berdoa. Para ibu-ibu Maria berdoa, semua berkumpul unity. Artinya Bapak Ibu, unity itu sangat penting di dalam doa. Ya, pada memuji, menyembah di situ. Pada minta pertolongan Tuhan. Mungkin dia bilang ya, lagunya tuh apa? Ada depannya ada mujizat, gimana yang kamu nyanyi? Tangan Tuhan tak kurang panjang, terus menopang diri hidupku. Betul. Telinganya kurang panjang untuk seruan. Nah ini dia, ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Keren ya, mereka mungkin nyanyi, ada mujizat, mereka gak mau tahu. Tangan Tuhan gak kurang panjang, gak berhenti-henti. Dan satu ketika malaikat yang nampar, hati-hati nih, malaikat mau datang mau nampar kau atau mau menolong kau nih, pilihan di tanganmu. Malaikat yang nampar itu si Herodes, dia datang juga kepada si Petrus. Tapi bedanya izinnya surat perintahnya, SK-nya yang keluar suruh nolong yang ini mah. Bayangin berlapis-lapis loh. Kalau dilihat nih si Petrus ini gelo, dijaganya ini. Wah ini mah tahanan kayak penjahat tingkat tinggi loh. Ini gak tahu deh, ini mungkin ini penjahatnya udah gak kayak apa. Bayangin ya, dia bilang katanya, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu. Aduh. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Ini gak main-main ini. Ini penjahatnya udah gak tahu kelas apa ini. Saya pikir mah bukan kelas kakap. Ini kelas paus ini. Ya, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah dia menghadapkannya ke depan orang banyak. Nih dia mau habis Paskah nih, kan hari roti tidak beragi nih. Wah Paskah kan, hari kemenangan. Wow ini nih si Petrus ini mau digiring. Ya, aduh ini ampun, ini mau dibunuh depan orang banyak nih si Petrus nih rupanya nih. Mau supaya seperti Yesus, salibkan dia. Wow ya. Terus memenjarakan, nah udah ya. Terus abis begitu apa? Demikian Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak
hadapkan kepada orang banyak. Malam-malam lu sehari sebelumnya, ini besoknya tinggal berapa jam. One night expectation. Ya elah, saya ikutin perkataannya. One night, only one night expectation. Di tengah malam sebelum dia mau dihabisin, sebelum dia mau diperhadapkan orang banyak, Tuhan di waktu itu kirimkan malaikatnya. Bayangkan, kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kau yang punya masalah, kau mau Tuhan tolong engkau di malam-malam yang seperti udah terjepit, udah habis nih, gak ada waktu lagi. Percaya Tuhan sanggup di malam itu, Dia melepaskan dan membebaskan engkau. Bukan hanya itu saja, malaikat yang buat menampar Herodes, tapi datang buat menolong si Petrus. Hebat, waktu itu apa yang terjadi? Dengan gampang. Petrus itu tidur di antara dua orang prajurit. Bayangin, dijaga demikian ketat. Ya. Kemudian apalagi? Terbelenggu dengan dua rantai. Bukan satu rantai, dua rantai. Terus apalagi katanya? Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahayanya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Petrus berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar. Dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, ini dijaganya ketat banget. Ya, sampailah mereka ke pintu gerbang besi. Gerbang besi yang menuju kota. Pintu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Wow, pintu terbuka sendirinya. Hari ini kalau pintu selalu tertutup di dalam hidupmu, mau ditendang, mau dihajar, mau didobrak, gak bisa-bisa. Kau gak perlu pakai cara kekuatanmu. Tuhan akan mengirimkan malaikat di dalam hidupmu dan membuka pintu itu. Pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Pintu itu akan terbuka dengan sendirinya. Sampai akhirnya Petrus keluar daripada penjara. Ya, haleluya, kita bersyukur Bapak Ibu. Wow, luar biasa banget. Saya suka banget. Makanya jadi Herodes, jangan jadi Herodes. Dia mau punya kekuatan apapun juga akhirnya dimakan cacing. Dijatuhkan sama malaikat. Hari ini kita mau pilih yang mana? Hari ini hidupmu mau yang mana? Hari ini kau mau seperti Herodes? Atau kau mau memilih untuk menjadi orang-orang yang pass is over? Karena kenapa Herodes bisa seperti itu? Karena dia gak pernah melupakan masa lalu dia. Ini gak pernah dia lupa kesakitan hati dia, ambisi dia, kebencian dia, dendam dia. Karena itu akhirnya dia berbuat jahat sama si Petrus, mau coba-coba sentuh Petrus. Yang orang ngalami yang namanya bagaimana dia ngerti hidup dia yang berlalu, yang dia udah jadi orang yang sudah menyangkal Yesus, tapi dia dipulihkan, dia menemukan jati diri dia menemukan anugerah Tuhan, dia hidup karena anugerah, hidup karena visi dan bukan ambisi. Malaikat datang sama dia berbeda. Malaikat datang bukan membunuh, tapi malaikat datang membebaskan. Malaikat memberikan terobosan dan kemenangan. Malaikat yang berjaga-jaga atas hidupnya. Gak ada yang percaya, semua termangu-mangu. Sampai Herodes marah. Bapak Ibu, aneh gak kalau kita baca ini, saya sampai termangu-mangu, terkagum-kagum. Singkat cerita, Herodes ngamuk sama semua pasukan. Cari si Petrus. Masa kalian gini banyak, satu orang Petrus aja gak bisa. Ditangkap aja kemarin dia gampang. Dia siapa sih? Ilmu hilang gak bisa. Dia gak punya jabatan. Dia gak punya kedudukan. Dia gak punya pengawal. Siapa dia? Kau cari. Tapi semuanya gak ada yang bisa, tidak menemukan. Ingat,
Kalau kita di dalam persembunyian bersama dengan Tuhan, kalau kita di dalam sayap Elohim, tidak ada satu musuh yang bisa mengincar hidup kita. Tidak ada satu musuh yang bisa mengincar hidup kita. Keren kali Tuhan kita. Tuhan kita sangat keren. Malaikat bisa menjadi penghukuman buat orang-orang yang seperti Herodes. Atau malaikat bisa membebaskan, melindungi orang-orang seperti Petrus. Tinggal pilihan di tangan kita. Kita mau jadi seperti siapa, Bo? Kita mau jadi seperti siapa, Bo? Hai Bo, mau jadi seperti siapa? Akhirnya jahatnya si Herodes. Dia bunuh semua prajuritnya. Malu dia. Malu kali dia rencananya gagal. Besok. Ternyata besoknya itu malam, tengah malam keluar. Pagi-pagi subuh besoknya itu, dia malam-malam itu, dia justru udah bersama dengan semua para wanita yang berdoa. Nggak disebut tuh Petrus kabur di situ, nggak ada tuh. Di sini nggak disebut tuh Petrus kabur, nggak ada tuh. Sampai dia jengkel. Apakah yang terjadi dengan Petrus semua nggak tahu. Herodes sangat marah, langsung semuanya dibunuh, semua dibunuh udah. Habis ketika. Tapi Herodes jangan tengil, habis begitu dia naik ke atas. Wah, disorak-sorain. Ini suara Tuhan, ini Tuhan. Tengil dia. Ya, dia pikir dia pemenang. Dia pikir dia paling sok, paling hebatnya. Tiba-tiba cukup aja dicungkringin sama malaikat. Langsung dicungkringin sedikit sama malaikat. Ini baca ini supaya kita benar. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan. Karena ia tidak memberi hormat kepada Allah, ia mati dimakan cacing-cacing. Kebas. Udah mati nggak ada kuburan dimakan cacing-cacing. Itu mah menderita. Ya. Ini makan cacing-cacing lah. Ditampar sama malaikat. Siapa yang di sini mau ditampar sama malaikat? Nggak ada. Kebas. Hati-hati, orang yang Tuhan gak suka, Tuhan akan memberikan. Kalau engkau udah keterlaluan, manusia udah gak bisa didik kita, nanti biar dia kirim malaikat untuk menampar. Saya emang gak mau. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan. Ya, waktu saya gak mau nyanyi aja, saya nyanyi dalam hati, saya dengerin YouTube terus orang yang nyanyi. Saya terlena aja dengan nyanyian orang. Ya, saya udah terkapok-kapok. Hari ini Bapak Ibu ingat sekali, ada selalu pelayanan malaikat dalam hidup kita. Kau mau jadi malaikatnya, apakah malaikat yang melayanimu, apa malaikat yang menamparmu. Kemudian ya, Petrus bisa menjadi orang man of invisible, orang yang gak bisa terlihat. Apa engkau mau tampak seperti Herodes yang terlalu terlihat? Waktu Petrus keluar dia gak terlihat oleh siapapun. Kalau gak bakal bisa keluar. Waktu Petrus ngelewatin penjara itu berkali-kali, itu semua gak bisa lihat Petrus. Kalau gak udah ditangkap. Menjadi orang yang tidak terlihat. Tapi kalau engkau menjadi Herodes yang selalu mau terlihat, ini aku. Kau gak akan dapat pertolongan Tuhan. Malahan matinya ditampar, jatuh dimakan cacing-cacing. Jangan jadi sombong Bapak Ibu. Kita mau percaya hari ini, kita orang-orang yang gak terlihat oleh dunia. Kita orang-orang yang memakai kesombongan kita. Apapun yang kita lakukan pelayanan kita sadar itu semua karena anugerah. Oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu hati-hati. Pedang melawan pedang. Ya, musuh membunuh musuh. Ketika Petrus dicari nggak ada, Herodes memeriksa pengawal dan membunuh mereka. Pedang melawan pedang. Yang dibunuh adalah justru orang-orang dia sendiri, pengawal-pengawal dia. Itu kan bodoh. Jangan hari ini kita pedang. Ya, jangan kita pakai pedang melawan pedang kita. Jangan di antara kita ada yang seperti ini. Nggak ada, kita bukan Herodes. Kita bukan Herodes. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Yang terakhir, hati-hati. Kalau engkau seperti itu yang terjadi, musuh akan dibuat. Kita jangan takut buat kita. Kalau kita orang-orang yang di dalam Tuhan, musuh akan dibuat semakin arogan. Jadi semakin musuhmu arogan gak usah takut. Pokoknya apapun juga seperti Petrus mau diapain juga. Orang-orang yang bersandar memiliki kekuatan di dalam Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Ada pelayanan malaikat kok buat setiap kita. Penjara gak akan bisa membelenggu kita. Tuhan akan kirimkan malaikat-malaikatnya buat melayani kita.
Kemudian kedua, gak usah takut. Musuh akan dibuat berantem sama musuh. Gak usah kau lawan, kau cuma menonton. Itu tuh, dia tuh si O tuh sama si E tuh lagi berantem. Padahal dua dia ini dulu yang mau jegal aku nih, yang mau hajar aku habis-habisan. Tapi pedang, dia melawan pedang. Gak usah takut Bapak Ibu. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita harus sadar. Ya. Tadi apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Bingung kan? Apa yang ketiga? Saya sendiri jadi lupa. Bukan, kan tadi itu mau pembunuhan. Yang tadi kan kita percaya. Jangan takut mau spirit Herodes. Kalau kita unity, kita berdoa bersama, memuji, menyembah dia, bersyukur, ada mujizat. Maka itu ada pelayanan malaikat. Malaikat dikirim sama kita. Ya, terus kita menjadi orang yang gak terlihat. Jangan mau dilihat, jadi kita dikasih jubah nanti. Kita terluput terus. Kita terluput. Ya, gak usah takut, kita akan terluput terus. Dimanapun kita pergi, orang mau jahatin kita gak kelihatan terus. Bahkan itu pencuri, rampok gak bisa lihat, dia bingung, dia kelilingin rumah kita. Ini yang mana pintunya? Karena dibuat sama Tuhan gak terlihat. Kemudian yang ketiga, pedang melawan pedang. Biarin aja. Kenapa sih Bapak Ibu heran? Mau diomongin, mau diapa, dia punya bibir, dia punya mulut. Yang paling penting ingat baik-baik. Kalau engkau suka ngomongin orang, kalau engkau jahat, musuh dibuat nanti melawan musuh. Gak usah. Petrusnya mah aman, keluar aja dia. Petrusnya mah aman, gak masalah. Yang keempat, gak usah takut. Musuhmu yang jatoinmu, musuhmu yang sangat sombong ngehinamu. Sengaja dia bikin tambah jahat itu kalau gak mau bertobat. Dibikin tambah arogan, dibikin tambah sombong itu musuh. Kita mah diam aja gak apa-apa. Dengan rendah hati hanya nonton. Nanti biar malaikat yang tampar. Puak. Malaikat yang menolongmu akan dipakai untuk malaikat yang menampar musuh-musuhmu. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan hari ini, kita percaya apapun juga di dalam Passover ketika hari raya tidak beragi, roti tidak beragi di dalam perayaan bangsa Israel. Kita sedang di dalam Passover di hari ketiga. Karena kemudian nanti di hari itu ketujuh itu adalah Good Friday. Dan kemudian Yesus bangkit. Hari ini ingat kebangkitan Yesus memberikan kemenangan buat setiap kita. Kita punya yang namanya pelayanan malaikat. Kita punya yang namanya musuh-musuh itu akan dibuat dia melawan musuh sendiri. Kita akan diberikan segala sesuatu yang iblis gak bisa menyentuh hidup kita. Karena kita gak terlihat dalam sayap Elohim. Dan percayalah kalau orang-orang begitu jahat di dalam hidupmu, orang-orang semakin menekan hidupmu, kau gak perlu takut, gak perlu khawatir. Why? Kenapa? Karena percayalah justru di saat itu saatnya musuh-musuhmu akan dihancurkan. Musuh-musuhmu akan ditampar oleh malaikat yang sama yang melayani kita. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya.